Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai sistem baru di Prodi PBI, yaitu staff site yang nanti akan berisi rekaman atau rekam jejak mulai dari pendidikan, pengajaran, dan lain sebagainya. Gambarnya seperti itu. Nah, tujuan yang lain kenapa kami membuat staff site ini adalah untuk memudahkan kami ketika nanti ada semacam tagihan-tagihan dari universitas maupun persiapan ketika nanti kita akan akreditasi seperti itu. Baik, yang pertama, Bapak Ibu semua nanti bisa membuka link umppbi.com, itu websitenya PBI, kemudian menuju ke SIM PBI, Sistem Informasi Manajemen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian menuju ke staff site di sini. Klik saja. Oke, kemudian ini adalah tampilan pertama di staff.umppbi.com. Ini adalah staff site-nya kita. Kemudian di sini sudah terdaftar ada 14 dosen. Kami di sini tidak memberikan gelar, namun apabila Bapak Ibu nanti menginginkannya bisa mengedit, bisa masuk ke akunnya Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah username. Untuk username-nya adalah NIDN masing-masing Bapak Ibu. Misalkan di sini sudah ada NIDN-nya. Kemudian ini untuk login ya. Login contohnya seperti ini. Jadi pertama, Bapak Ibu ketikkan saja NIDN-nya Bapak Ibu masing-masing. Misalkan 06 punya saya ini. Nah, kemudian untuk password-nya saya buat menjadi password default, yaitu 123456789. Jadi untuk password default-nya adalah 123456789, angka semua. Oke, saya ulangi. Password default-nya adalah angka 123456789. Tinggal diurutkan saja. Begitu sign in, masuk ke akunnya Bapak Ibu, nanti mohon agar mengubah password-nya. Jadi untuk current password-nya adalah yang tadi 123456789, kemudian diganti password-nya sesuai dengan yang biasa atau yang sering Bapak Ibu pakai, bisa terdiri dari kombinasi angka dan huruf, besar kecil maupun kombinasi angka, huruf, kemudian karakter boleh, monggo. Nanti bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan yang biasa dipakai agar tidak lupa. Misalkan nanti saya ganti, kemudian confirm password lagi. Setelah itu klik change. Nah, seperti itu. Ini sudah sukses ya. Password sudah dirubah. Kemudian yang pertama adalah mengubah atau mengisi profil di sini. Jadi klik my profile, kemudian edit profile. Nanti akan muncul profil Bapak Ibu semua. Kalau yang punya Bapak Ibu mungkin belum ada fotonya, nanti akan saya berikan cara untuk mengubah foto. Jadi di sini dicek dulu NIDN, kemudian first name, last name. Kalau Bapak Ibu menghendaki bisa misalkan menghendaki dengan gelar, jadi tinggal gelarnya diberikan di depan atau di belakang nama. Misalkan gelar depannya adalah Dr. Semi, terus last name-nya adalah Soekarni, MPD. Atau misalkan kalau untuk yang satu nama, misalkan Pak Tusino atau Pak Sudar, first name-nya adalah Dr. DR, kemudian last name-nya adalah Sudar, MPD, atau first name-nya Dr. Sudar, terus belakangnya adalah MPD, seperti itu bisa. Untuk emailnya, kemarin saya masih mengisinya secara acak, nanti Bapak Ibu mohon agar mengisi email ini sesuai dengan email yang Bapak Ibu punya.
Tujuannya adalah agar nanti bisa diperiksa atau ketika ada pimpinan ataupun orang lain yang ingin menghubungi Bapak Ibu lewat email nanti bisa langsung seperti itu. Kemudian kalau bisa untuk ekstensinya ACID, namun kalau tidak mempunyai yang ACID, karena ini kita laman resmi, sebaiknya yang ACID domainnya. Kemudian untuk kalau yang belum punya bisa menggunakan Gmail seperti biasa, atau Yahoo, atau email yang Bapak Ibu biasa gunakan untuk berkomunikasi. Untuk nomor HP insya Allah sudah saya isi semua. Kemudian ini adalah jenis kelamin, yang ini adalah pangkatnya. Oh, seperti itu. Tanggal lahir sudah. Kemudian untuk alamatnya, ada yang belum saya isi, saya tidak tahu alamat persisnya sesuai dengan KTP. Nanti mohon Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan alamat yang ada di KTP untuk Purworejo, untuk kotanya dan juga untuk country-nya Indonesia sudah. Kalau sudah selesai, tinggal diklik update. Seperti ini. Ya, sudah sukses. Kemudian untuk memberikan foto, tadinya kan fotonya masih kosong di sini, masih berupa kotak kosong. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi fotonya dengan ukuran, kalau secara gambar itu ukurannya adalah 180 kali 240. Seperti itu. Jadi lebarnya itu 180 pixel ya, bukan senti. 180 pixel, kemudian untuk panjangnya ke bawah itu 240 pixel, atau lebih gampangnya adalah 4 kali 6 kalau dalam sentiannya itu ukuran senti, 4 kali 6 seperti itu. Nanti Bapak Ibu atau jenengan bisa menggunakan foto yang lain, enggak apa-apa. Ukurannya juga beda dengan ini, enggak apa-apa. Cuma nanti mungkin efeknya agak lonjong ketika terlalu lebar gitu ya. Lebih dari 180 pixel. Untuk bawahnya juga lebih dari 240 pixel. Tapi untuk pasnya nanti bisa diedit dengan menggunakan aplikasi atau secara online itu bisa. Atau menggunakan aplikasi HP. Untuk lebarnya 180 pixel. Untuk panjangnya itu 240 pixel. Untuk ngedit fotonya di sini. Oke, kemudian ini diklik di browse ya, seperti biasa. Ukuran maksimalnya 500 kilobyte atau setengah mega. Seperti itu, ini foto yang sudah saya edit. Misalkan saya pakai foto ini, foto yang asli. Ini ukurannya sudah 180 kali 240. Kalau di open aja, kemudian update. Oke, ini sudah selesai. Memang di sini agak lonjong, cuma nanti ketika sudah keluar dari akun ini, nanti akan bentuknya sempurna seperti itu. Setelah mengupdate profil, kemudian berikutnya adalah mengisi data dosen, terdiri dari pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, prestasi, dan publikasi ilmiah. Untuk pendidikan, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi untuk jenjang S1, S2, dan S3-nya. Tinggal klik tambahkan data, kemudian di sini diisi ada pilihan jenjangnya ya, S1, S2, dan S3. Misalkan saya, nanti Bu, mohon diisi secara keseluruhan S1, S2, dan S3-nya. Kalau yang sudah doktor nih, kalau yang belum ya cukup sampai S2 saja. Misalkan punya saya Universitas Muhammadiyah Purworejo, kemudian program studinya pendidikan bahasa Inggris, kemudian tanggal lulusnya. Nah, ini harus dilihat di di ijazahnya ya. Sebentar saya lihat dulu. Ijazahnya saya S1. Saya lulus tahun tanggal lulus 26 Agustus 2009. 26
26 Agustus 08 2009 seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk ijazahnya tinggal browse saja ijazah S1. Nah, seperti itu bagi Bapak Ibu yang jangan lupa ini PDF ya untuk formatnya. Bagi yang Bapak Ibu yang merasa kesulitan nanti dalam mengkompres bisa menggunakan fitur kompres online, nanti ketik saja di Google itu kompres PDF atau PDF resize, itu nanti sudah ada. Tinggal klik apply. Oke, sudah. Berikutnya adalah kalau misalkan ada kesalahan bisa dihapus nih, ada actionnya dihapus. Tambah data misalkan punya saya jenjang pendidikan S2 yaitu di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk program studinya pendidikan bahasa Inggris. Kemudian untuk tanggal lulusnya saya lihat dulu tanggal lulusnya adalah 16 Februari 2012. 16 Februari 16.02 2012. Oke, untuk ijazahnya tinggal di browse saja lagi seperti yang tadi. Kemudian klik apply. Oke, sudah. Yang berikutnya ada di sini sudah bisa. Kemudian yang berikutnya adalah pengajaran. Mohon Bapak Ibu mulai mengisi tahun akademik, untuk semester Gasal tahun akademik 2020-2021 seperti itu. Kalau mau menambahkan data dari yang tahun akademik ataupun tahun akademik sebelumnya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kami sarankan mulai tahun akademik 2020-2021 saja, nanti agar lebih mudah karena baru atau sedang mengurus BKD. Oke, ini tahun 2020-2021 untuk semesternya. Diklik Gasal, nama mata kuliahnya tinggal diisi, misalkan punya saya Public Listening. Di sini ada dua bukti, yaitu berupa SKDK dan juga RPS, seperti itu. Masing-masing PDF, format filenya dan besarannya adalah 500 KB atau setengah mega. SKDK, oke saya isi dulu SK mengajarnya, kemudian untuk RPS-nya tinggal diklik. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang RPS-nya masih Microsoft Word, nanti bisa di convert dulu ke bentuk PDF, yaitu di online ada, nanti ketikan saja di Google. Namanya convert ya, convert Word to PDF, nanti sudah ada. Oke, tinggal di apply. Kalau sudah tinggal di apply, kemudian diisi lagi yang mata kuliah kedua, yaitu ini masih sama 2020-2021 semesternya Gasal. Mata kuliahnya adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar. Ini SKD kan sama SK mengajar. Bagi Bapak Ibu yang mengajar di prodi lain bisa memasukkannya di sini sesuai dengan SK mengajar dari misalkan Pak Tusino dari dekan manajemen seperti itu. Pendidikan iya, dari dekan masing-masing jurusan nih. Terus ini RPS PHB, tinggal di apply lagi. Oke, sudah seperti itu. Yang berikutnya contoh untuk penelitian. Ini agak komplit ini ya. Jadi ini langsung tambah data. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk penelitian ini kami membaginya menjadi 3 skema, yaitu skema penelitian yang sumber dananya dari Dikti,
kemudian yang sumber dananya dari internal kampus, UMP, dan yang sumber dananya dari Mandiri, seperti itu. Ini sudah kami buat formatnya sesuai dengan yang ketika mendapatkan sumber pendanaan dari Dikti, seperti itu. Nanti akan kami contohkan di sini, misalkan saja saya mendapatkan hibah penelitian yang berkenaan dengan ICT. Ini contoh saja tahun 2015. Tahun 2015. Benar, tahun 2015. Kemudian pelaksana diisi, untuk pelaksana diisi nama peneliti. Jadi jangan hanya satu, kalau misalkan itu penelitinya hanya satu, ya diisi satu, tapi kalau lebih dari satu, mohon dituliskan semuanya. Pada waktu itu saya bersama dengan Pak Wahyu. Seperti itu. Untuk judulnya tinggal di copy paste dari dari proposalnya atau laporan akhirnya. Oke, saya copy dulu. Di sini seperti ini, copy paste. Kemudian untuk biayanya sesuai dengan biaya yang disetujui, nggih. 12 juta 5. Ini mohon untuk menuliskan biaya jangan menggunakan titik, nanti akan berbeda. Jadi nanti langsung aja angka semua, 13.500.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian sumber dananya adalah dari Dikti. Nah, untuk proposalnya mohon nanti bisa diupload di sini. Misalkan di sini. Ini proposalnya. Kemudian SK rektornya. Nah, untuk SK rektor karena ini dari Dikti, maka untuk SK-nya langsung dari Dikti atau surat penerima hibah dari DRPM, seperti itu. Surat penerima hibah. Nanti kalau yang lolos dari Dikti pasti ada. Kemudian tapi kalau yang internal seharusnya ada, tapi nanti bisa diganti dengan surat SK dari LPPM nanti. Jadi minta ke LPPM untuk, atau LPPM akan memberikan bersamaan dengan kontrak ini ketika proposal Bapak Ibu lolos. Kemudian ini kontrak dari LPPM pasti ada. Kemudian laporan kemajuan. Dan yang terakhir adalah laporan akhir. Ini adalah outputnya, laporan akhir. Sedangkan outcome-nya yaitu bisa berupa jurnal atau proceeding sesuai dengan yang dituliskan di proposal. Seperti itu. Kebetulan untuk yang punya saya ini ada 2, yaitu saya cek dulu di ICTTE 2016. Ada 2, yaitu ICTTE dan juga yang dari Universitas Kuningan itu. Ntar saya cek dulu. Sebentar, seminar.
Ya, ini adalah link daripada artikel saya yang dipublikasikan di Proceeding. Ini bisa di-enter ya, sesuai dengan jumlah outcome-nya apabila ada 2, yaitu berupa proceeding dan juga jurnal, nanti bisa dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua yaitu di RJ Uniku. Oke. Nah, ini tinggal di-copy saja linknya, kopikan di sini. Oke, sudah selesai, tinggal di-apply. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti sumber pendananya dari internal untuk proposal masih sama, SK Rektor dan kontra LPPM juga masih sama, laporan kemajuan sama, laporan akhir juga sama. Namun bagi Bapak Ibu yang melaksanakan penelitian secara mandiri atau sumber dananya mandiri, yaitu nanti untuk proposal, SK Rektor, kontra LPPM, laporan kemajuan bila ada, tapi yang jelas untuk 3 kotak ini atau 3 slot ini nanti akan mendapatkan surat dari Prodi PBI, yaitu berupa surat permohonan untuk melaksanakan penelitian. Ada 3. Atau nanti juga bisa surat keterangan dari Dekan FKIP yang menerangkan bahwa Bapak Ibu akan melakukan penelitian seperti itu. Ini ada 3 ini. Cuma kalau laporan kemajuannya nggak ada, nanti berarti 4 slot ini diisi dengan 1 surat yang sama. Kemudian untuk laporan akhir sama, kemudian outcome-nya link jurnal atau proceeding juga sama. Seperti itu. Kemudian untuk pengabdian masyarakat juga hampir sama, cuma tidak sebanyak yang penelitian. Untuk pengabdian masyarakat, itu seperti ini, hanya ada 3 slot saja, yaitu proposal. Ini berarti semua nih, proposal, surat tugas, dan juga laporan pengabdian. Ini juga kami bagi menjadi 3 skema, yaitu yang pengabdian dari Dikti, yang didanai oleh Dikti, pengabdian yang didanai oleh universitas, dan pengabdian yang didanai secara mandiri. Untuk pengabdian yang didanai dari Dikti dan juga universitas sama seperti ini, ada proposal, surat tugas, dan juga laporan pengabdian, serta outcome-nya berupa link jurnal atau proceeding. Kemudian untuk pengabdian yang didanai secara mandiri, proposalnya tidak usah. Jadi nanti untuk proposal ini diisi dengan surat tugas dari LPPM. Seperti itu. Oke. Misalkan di sini saya tahun 2020. Saya mengambil contoh pengabdian yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Purworejo bersama dengan Pak Wid, Pak Basuki, dan juga Bu Ike. Seperti itu. Oke, untuk pelaksananya adalah kemudian Pak Basuki, yang terakhir Bu Ike. Seperti itu. Untuk judulnya tinggal diketikkan saja di sini. Oke. Nah, jadikan 1 baris nih. Untuk biayanya, kebetulan ini masuk ke
ranah universitas, dari universitas sih hanya 1,5, cuma di sini kita tuliskan kesepakatan nggih. Jadi berapapun dana yang keluar dari universitas dan biaya mandiri, kita tuliskan di sini 5 juta rupiah. Biar gayeng. 5 juta rupiah. Sumber dananya adalah dari, kalau kami dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oh iya, saya lupa tadi menyampaikan bahwa untuk yang pendanaan mandiri, sumber dananya ditulis dari Prodi PBI. Seperti itu. Tujuannya adalah agar nanti eh, ya biar nama PPI terangkat lah seperti itu. Kami tahu Bapak Ibu mengeluarkan uang sendiri, cuma ya cuma tulisan lah agar ditulis dari sumber dananya dari Prodi PBI. Oke, lanjut proposal kita upload pengabdian proposal. Oke, ini maksimumnya 2 mega nggih Bapak Ibu. Surat tugas. Untuk surat tugasnya nanti diisi masing-masing nggih. Jadi misalkan di sini kan ada 4 pelaksana dan ini adalah akunnya saya. Maka untuk surat tugasnya ya hanya yang punya saya gitu. Kalau nanti Pak Wid ya surat tugasnya punya Pak Wid, Pak Basuki surat tugasnya Pak Basuki dan Bu Ike. Nanti diisi surat tugasnya yang hanya punyanya Bu Ike. Untuk laporan pengabdian ya seperti ini klik. Nah, nanti untuk laporan pengabdian pun bisa masing-masing dosen nggih di sini. Jadi kan kalau untuk kepentingan BKD itu kan ada sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi untuk laporan laporan pengabdiannya juga nanti dibuat per orang. Kalau misalkan mau diisi laporan pengabdian secara utuh, boleh, enggak apa-apa. Tapi akan lebih baik bila ini per orang. Karena nanti kami kontrolnya mudah, seperti itu. Kemudian karena ini kami kirimkan ke jurnalnya Abdimas, maka kami akan mencantumkan linknya. Surya Abdimas. Oke. Surya Abdimas. Kemudian kita cari yang punya kami. Oke. Ini diklik, kemudian diklik yang apa? Linknya saja. Atau URL. Alamatnya saja. Oke, kita klikkan di sini. Nah, sudah selesai. Klik apply. Oke, Bapak Ibu, yang berikutnya karena pengabdian sudah ada, yang berikutnya adalah prestasi. Nah, berkenaan dengan prestasi, kemarin sudah di-share oleh Ibu Wismawati Ike bahwa untuk namanya kalau yang Bu Ike macam-macam ya, ada rekognisi dan lain sebagainya. Cuma di sini kami buat simple saja. Untuk data prestasi dosen, ini hanya ada 3 isian dan 1 bukti saja. Nah, untuk isiannya misalkan ini untuk isinya, misalkan Bapak Ibu menjadi narasumber pada suatu Zoom meeting atau menjadi narasumber apalah nanti, kemudian Bapak Ibu juga pernah menulis buku, kemudian Bapak Ibu menjadi editor jurnal, atau Bapak Ibu mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini dituliskan semua di sini. Seperti itu. Contohnya, waktu kemarin saya menjadi narasumber untuk Zoom series yang magang 2 itu. Ini tahun 2021. Kemudian pelaksananya. Nah, untuk pelaksananya apabila menulis bukunya lebih dari 1 orang, misalkan seperti itu, ini dituliskan ya semuanya. Tapi kalau misalkan hanya 1 orang, misalkan kemarin
saya menjadi narasumber yang Zoom meeting itu ya hanya ditulis 1 orang. Sesuai dengan bukti nantinya. Kalau memang kemarin untuk narasumbernya ada 2, yaitu saya dengan Pak Agus, cuma kan kami beda institusi dan juga untuk sertifikatnya juga beda-beda. Jadi nanti ini diisi masing-masing saja. Kecuali yang menjadi penulis buku biasanya kan ada lebih dari 1. Tapi kalau untuk yang misalkan penulis buku atau novel, misalkan Pak Jun hanya seorang, ya hanya ditulis 1 orang saja. Book chapter, kemudian yang lain sebagainya itu juga bisa pelaksananya macam-macam nanti beberapa orang. Contohnya, nah seperti itu. Untuk prestasinya adalah menjadi narasumber. Sebentar saya lihat sertifikatnya dulu. Menjadi narasumber workshop teori dan praktek pengembangan. Workshop teori dan praktek pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kalau mau ditulis lengkap, ini dilaksanakan pada, misalkan ini, kemudian tanggal pelaksananya ya. Dilaksanakan pada 22 Januari 2021. Itu dalam kurung saja ya. Enggak. Seperti ini juga enggak apa-apa sih. Dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021, kemudian saya uploadkan untuk buktinya. Seperti itu. Kemudian klik apply. Nah, seperti itu. Ini yang terakhir adalah publikasi ilmiah. Jadi untuk publikasi ilmiah, ini berupa ini contohnya ya, sudah saya isi 1. Nah, seperti itu. Untuk publikasi ilmiah, ini nanti ada beberapa kategori, yaitu jurnal internasional bereputasi, nanti yang terindeks Scopus dan juga Simago, jurnal internasional yang tidak terindeks, jurnal nasional terakreditasi Dikti, kemudian jurnal nasional tidak terakreditasi, seminar internasional, seminar nasional, seminar lokal, tambah 1 lagi sebenarnya ada media massa, nanti akan ditambahkan di bagian bawah bagi Bapak Ibu yang menuliskan di media massa, misalkan koran atau yang lain sebagainya, nanti bisa dimasukkan di sini. Seperti itu publikasinya ya, publikasi ilmiah. Misalkan saja kemarin, nanti saya kembali, saya lihat di jurnal Skripta misalkan, ini boleh Bapak Ibu yang menulis di jurnal Skripta pada tahun 2020, Skripta misalkan. Nah, ini yang saya isi adalah yang ini, kemudian ada lagi yang ini. Oke, saya isi dulu. Ini tahun terbit nggih. Tahun terbitnya adalah tahun 2020. Kemudian pelaksananya saya ada 3 orang, yaitu Muhammad Fajar Sudrajat, tinggal di copy saja. Kalau untuk publikasi tidak pakai gelar nih. Nah, kemudian kategorinya adalah karena ini belum di akreditasikan, maka ini masuknya adalah jurnal nasional tidak terakreditasi. Jumlah penulisnya ada 3. Kemudian judul artikelnya
Kopikan saja di paste di sini, kemudian yang terakhir adalah URL-nya. Tinggal di copy yang di atas ini. Kemudian paste-nya di sini, apply. Nah, sudah. Sudah selesai Bapak Ibu, mulai dari mengisi profil, mengupload foto, mengisi data pendidikan, kemudian data pengajaran, kemudian data penelitian, pengabdian, prestasi, dan juga publikasi ilmiah. Nah, tujuan yang lain adalah agar nanti kami di Prodi memudahkan atau mudah untuk melakukan kontrol kegiatan ilmiah Bapak Ibu. Yang kedua adalah memudahkan kami ketika nanti akan ada audit mutu internal, seperti itu. Yang berikutnya juga memudahkan kami, kita semua sebenarnya ketika nanti akan melaksanakan reakreditasi, jadi tidak bingung mencari data-data di mana karena sudah ada di sini semua. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon agar Bapak Ibu mulai untuk memasukkan, merekod data Bapak Ibu di staff site PBI seperti itu mulai dari tahun akademik 2020-2021 semester gasal. Kemudian kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Wid bahwa Pak Wid akan melaksanakan penerimaan atau legalisir pengajuan BKD Bapak Ibu bila Bapak Ibu sudah mengisi data-data di sini seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya Pak Wid bisa melihat yang di BKD, cuma kan Pak Wid tidak bisa mengakses nanti ketika data-data tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi kami ingin mempunyai database tersendiri. Jadi keuntungannya seperti itu, memudahkan kita semua nantinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu semua bisa mengisi ini semua, ini data-data yang ada di sini. Kemudian bila ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Saya sign out dulu. Nah, dari sign out kemudian ini tinggal di view. Ini welcome page-nya. Tinggal di view, tinggal di sini nanti bisa. Nah, ini sudah ada data pengajaran ada 2, penelitian 1, pengabdian 1, prestasi 1, data publikasi ilmiah 2. Jadi nanti kami bisa melihat di sini. Oh, S1 apa, S2 apa, mengajar apa. Kami juga bisa melihat dan mendownload SK Dekan dan juga RPS. Kemudian ini data penelitiannya. Untuk detailnya juga ada. Seperti ini. Ada. Kemudian kita kembali nih. Kemudian data pengabdiannya juga ada. Data penelitian, data pengabdiannya juga ada. Oh, ini banyak banget ya. 1, 2, 3. Oh, enggak, ini 5 juta benar. Terus data prestasinya juga ada. Data publikasi ilmiahnya juga ada. Jadi lengkap di sini. Tinggal klik-klik aja. Seperti itu. Memang ke depan tadi saya mendapatkan informasi dari tim AMI bahwa untuk ke depan akan dilaksanakan secara daring dan mereka hanya melihat data-data seperti itu. Ini memudahkan kita semua agar tidak mengumpulkan berkas dalam yang banyak sekali dalam satu tempat, satu wadah. Seperti itu. Nah, ini fotonya udah bagus nih. Ketika keluar seperti ini, fotonya udah nggak lonjong karena sudah sesuai dengan ukuran 180 kali 240 pixel. Atau 4x6 kalau foto biasa itu. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua tetap sehat. Jangan lupa melakukan atau mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian memakai masker, serta menjaga jarak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pandemi COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.